Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sulastri Simatupang dengan NIM 253091665. Mahasiswa PPK Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja penilaian di UPT SMP 011 Hutajulu sebagai materi Sengsara dan Wafat Yesus, materi ajar kelas 8 SMP sederajat. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik kami sekalian. Pagi. Luar biasa. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Saya berhasil. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita kebaktian. Yang membawa kebaktian kepada negeri kami persilakan. Lordes dibuat sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruang kelas kami ini dengan keadaan baik dan sehat. Ya Bapa, kami akan mulai pembelajaran kami. Engkau memberkati kami hingga selesai nanti. Ya Bapa, kami juga melihat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Hanya Bapa yang bisa melindungi mereka. Ya Bapa, banyak dosa yang telah perbuat sengaja atau tidak sengaja, hanya Bapa yang bisa menghapuskannya. Bunda Maria, Engkau menolong kami. Amin. Oke, terima kasih kepada rakyat kami yang sudah membawa kebaktian pada pagi hari ini. Sebagai warga negara yang baik, maka mari kita menyanyikan lagu nasional Selasa Berdiri bagi seluruh adik kami pada yang kedua. Terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ade Shalomika, Ade Yobel. Oke, ada 2 orang yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena mereka lagi sakit. Semoga mereka besok
kembali dalam pembelajaran kita seperti biasa. Oke, baik. Ini ada kesepakatan kita, kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu dan ikut pembelajaran dengan tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu, bersikap sopan, saling menghargai, dan tidak menyontek. Semoga kesepakatan ini yang sudah kita buat, kita ikuti dan kita laksanakan dengan baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Peserta didik memahami makna teologis dan spiritual pengorbanan Yesus sebagai wujud kasih Allah dan penebus dosa. 2. Peserta didik mengetahui urutan peristiwa sengsara dan wafat Yesus berdasarkan Alkitab. Yang 3. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, pengampunan, ketabahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema materi kita pada pagi hari ini adalah sengsara dan wafat Yesus. Kepada seluruh adik kami, mari silakan amati dulu gambar di depan. Ada pertanyaan yang kuat. Setelah kamu mengamati gambar ini, menurut kamu apa makna dan kematian Yesus bagi kehidupan kita saat ini? Oke, mari. Kami akan mencoba menjawab penderitaan dan kematian Yesus. Menurut saya adalah panggilan dalam bagi kita hari ini untuk memahami bahwa kita sejati sering lahir dari pengorbanan. Itu mengajarkan bahwa di tengah rasa sakit dunia seperti ketidakadilan, kehilangan atau perjuangan pribadi, ada harapan penebusan. Dosa kita ditebus, kita diajak untuk saling mengampuni dan hidup kita punya tujuan abadi. Bagi kehidupan sehari-hari, itu berarti berani menghadapi penderitaan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jalan menuju transformasi, menginspirasi kita untuk mencintai orang lain dan kita seperti Yesus yang rela mati untuk kita. Oke, kita berikan aplaus untuk si adik. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengapa pengorbanan Yesus dianggap sebagai wujud kasih Allah kepada manusia? Oke, pertanyaan nomor 2, Ibu minta kerjakan dulu. Nanti Ibu minta 2 orang ya. Oke, sudah bisa? Silakan. Kami akan mencoba menjawab. Pengorbanan Yesus dianggap sebagai wujud kasih Allah yang terbesar karena Ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia yang seharusnya kita tanggung sendiri. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, baik, kita berikan aplaus. Terima kasih kepada seluruh anak didik kami. Oke, biar kita semangat sebelum memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita speaking dulu ya. Oke, silakan semua anak didik kami, mari kita berdiri.
Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Oke, jadi tadi kita sudah disegarkan dengan SBT. Dan sekarang masuk pembelajaran kita, yaitu sengsara dan wafat Yesus. Sengsara dan wafat Yesus merupakan puncak karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Peristiwa sengsara dan wafat Yesus yang dikenal sebagai kisah sengsara yang menunjukkan pada rangkaian peristiwa yang menggambarkan penderitaan, penyaliban, kematian Yesus Kristus. Peristiwa ini dicatat keempat Injil dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes di Perjanjian Baru. Itu ada kisah penyaliban Yesus di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Peristiwa penyaliban yang pertama, perjamuan terakhir, yaitu perjamuan kudus. Pada perjamuan terakhir di Yerusalem, Yesus makan bersama murid-muridnya, menetapkan sakramen Ekaristi dengan roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh darahnya. Pada perjamuan Yesus yang perjamuan kudus, di situ pembasuhan para kaki para rasul. 12 murid Yesus, kakinya dicuci oleh Yesus. Yang kedua, di Taman Getsemani. Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa sebelum ditangkap. Di sana ia sangat sedih dan gelisah karena tahu penderitaan berat yang dihadapi. Ia berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Dalam kesedihan yang mendalam, Yesus menunjukkan ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Siapa yang menghendaki Yesus? Sudah. Oke, baik. Masih ingat ya. Yang ketiga, pengkhianatan dan penangkapan. Malam itu di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan penuh keringat bercampur dengan darah. Para murid kelelahan, tertidur. Yudas, salah satu dari 12, mendekat dengan kerumunan bersenjata, dipimpin para imam. Yudas yang menjual Yesus seharga 30 keping perak, mencium pipinya sebagai tanda pengkhianatan. Malam itu, pengkhianatan Yudas dan penangkapan Yesus menjadi awal jalan menuju salib, meningkat kerapuhan manusia dan kasih ilahi yang tak goyah. Yang keempat, penyaliban Yesus. Pengadilan agama. Yesus dibawa ke hadapan Sanhedrin atau majelis agama Yahudi di bawah pimpinan imam besar Kayafas. Ia dituduh menghujat karena mengaku sebagai Mesias dan anak Allah. Tertulis di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yang kedua, pengadilan Romawi. Yesus kemudian dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi, yang tidak menemukan kesalahan padanya. Namun karena masa, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib setelah mencuci tangan sebagai tanda tidak bertanggung jawab atas keputusan ini. Tertulis di dalam Matius 27 ayat 11
sampai 26. Ini jelas ya. Yang kelima, penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus dipaksa memikul salib menuju Golgota, tempat tengkorak. Yesus disalibkan bersama dua penjahat di sisinya, yang ia mengalami penderitaan fisik dan spiritual yang luar biasa, termasuk ejekan orang-orang di sekitarnya. Terdapat di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Yang keenam, wafat. Yesus wafat di kayu salib sekitar jam 3 sore hari setelah mengalami penderitaan selama beberapa jam. Kematiannya disertai fenomena alam seperti kegelapan di siang hari dan tabir bait Allah yang robek. Matius 27 ayat 45 sampai 60. Oke, makna dari sengsara dan wafat Yesus ini yang boleh kita ambil, yaitu sengsara Yesus dimulai sejak ia ditangkap di Taman Getsemani, diadili, disiksa, dipermalukan sebelum akhirnya disalibkan. Dalam penderitaan itu, Yesus menunjukkan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Ia rela menanggung penderitaan demi menebus dosa manusia tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Sikap ini menjadi teladan kebesaran, kerendahan hati, dan kasih tanpa batas. Itu makna yang bisa kita ambil, ya, makna dari sengsara dan wafat Yesus. Oke, kita masuk ke diskusi, ya. Oke, coba buka dulu. Ada di situ, ada kitab kan? Ada. Oke, coba buka dulu Markus 15 ayat 1 sampai 22. Oke, baik. Ibu minta satu orang dulu untuk bisa membaca. Markus 15 ayat 1 sampai 22. Pagi-pagi imam kepala bersama dokter dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah pula melupakannya. Mereka berebut Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus berkata kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi." Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu melihat kepala mengajukan banyaknya tuduhan kepada dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Sesudah mengolok-olok mereka memanggilkan jubah umum itu darinya padanya, mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat orang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Oke, baik. Terima kasih kepada anak kami yang sudah membaca. Mari lihat, kita berdiskusi. Ada pertanyaan itu di depan, maka silakan saling berdiskusi bersama dengan kelompok. Ayo.
Oke. Baik. Sudah selesai kan? Sudah. Sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Kepada kelompok 1 supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, mengapa kelompok orang-orang yang menolak perbuatan Yesus itu bersikeras untuk menyembuhkan Yesus? Jawabannya, kelompok orang-orang yang menolak perbuatan Yesus bersikeras menyalibkannya karena mereka merasa ajaran dan tindakan Yesus mengancam kekuasaan, kepentingan, dan pemandangan keamanan mereka. Yesus mengajarkan kebenaran tentang kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah yang sering bertentangan dengan kebiasaan serta kepalsuan para pemimpin agama saat itu. Mereka iri hati karena banyak orang mengikuti Yesus, dan mereka takut kehilangan pengaruh di hadapan rakyat. Karena itulah mereka mencari cara untuk menyingkirkan Yesus dengan menyalibkannya. Pertanyaan nomor 2, mengapa Yesus menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Jawabannya, Yesus mau menjalani penderitaan, sengsara, dan wafat di kayu salib karena kasihnya yang besar kepada manusia. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia dan membuka jalan keselamatan bagi semua orang. Melalui pengorbanannya, Yesus menunjukkan ketaatan kepada kehendak Bapa dan memberikan teladan tentang kasih, pengampunan, serta kerelaan berkorban demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Pertanyaan nomor 4. Sikap apa yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Jawabannya, sikap yang dapat kita lakukan dalam meneladani Yesus ketika menghadapi penderitaan antara lain tetap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan, berjuang memahami kekuatan, mengampuni orang yang menyakiti kita, serta tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan sulit. Dengan demikian, kita belajar menghadapi penderitaan dengan hati yang penuh kasih dan iman seperti Yesus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita minta lagi untuk mempresentasikan itu kelompok 2. Maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adi Bunto. Perkenalkan, nama saya Luis Nela. Nama saya Kemunia, dan saya dari Bunga. Nama saya Bunga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak kewartaan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Kelompok yang menolak kewartaan Yesus terutama para pemimpin agama yang besar itu bersikeras menyalibkan Yesus karena mereka merasa terancam oleh ajaran yang menantang otoritas mereka, mengikuti kemunafikan religius dan menarik banyak pengikut. Yesus dapat membuat Yesus sebagai Mesias yang diberlakukan sebagai agama yang menolak. Terkait ini menghujat karena menyamakan diri dengan Allah untuk menjaga kekuasaan disabilitas sosial, mereka menekankan Romawi untuk menjatuhkan hukum mati melalui pengadilan. 4. Sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Jawaban, meneladani sikap Yesus saat menghadapi penderitaan, kita dapat menerima kesulitan dengan sabar dan rendah hati, tetap berjuang untuk kekuatan, memaafkan orang yang menyakiti, menunjukkan kasih dan belas kasih kepada sesama, serta mempercayakan diri pada kehendak Tuhan dengan penuh iman. Sekian dari presentasi, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memberikan hasil jawabannya. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kebesaran dan wafat Yesus.
yang bisa Ibu simpulkan pada pagi hari ini, sengsara dan wafat Yesus itu sangat bisa kita rasakan, di mana orang yang tidak bersalah dia rela wafat di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mulai dari dia penangkapan, berdoa di Taman Getsemani, dan juga penyaliban. Ada orang yang mengasihi Yesus pada saat itu? Ada. Ada yang membantunya memanggul salib. Memanggul salibnya di Bukit Golgota? Ada. Ada. Siapa? Simon dari Kirene. Bukan karena Yesus tidak sanggup, bukan karena Yesus tidak mampu, tapi dia membuktikan bahwa saya bisa. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ, bahwa di mana Yesus rela wafat di kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oke, setelah kita sudah mempelajari tadi sengsara dan wafat Yesus, ini ada pertanyaan yang kedua. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ya. Ya, oke. Kita berikan tepuk tangan. Apa pesan yang paling menyentuh hatimu dari kisah sengsara wafat Yesus itu? Ya. Oke, kata Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene itu memikul salibnya di Bukit Golgota. Itu yang dapat dia petik. Oke, silakan kita tepuk tangan. Pada pagi hari ini, semoga melalui kisah dan sengsara wafat Yesus ini, kita bisa petik atau kita ambil intinya. Sebelum kita pulang, mari kita tutup pembelajaran kita dengan kebaktian. Silakan. Amin. Oke, terima kasih kepada anak didik kami. Oke, selamat pagi. Pagi.